Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Taufik dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan 1 kemarin, yaitu masih tentang teorema Pythagoras ya. Oke. KD-nya ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Yang kedua, menentukan jenis ketiga dengan teorema Pythagoras. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang sisi segitiga siku-siku bersudut istimewa. Nah, nanti akan kita kupas sampai tuntas di slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama, apakah itu triple Pythagoras? Ya, yang dimaksud dengan triple Pythagoras adalah trio atau 3 bilangan bulat yang memenuhi aturan Pythagoras A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Gitu. Kemarin sudah kita pelajari juga. Oke. Kalian juga bisa memberikan definisi triple Pythagoras sebagai 3 buah bilangan bulat yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Lebih jelasnya perhatikan tayang selanjutnya ya. Tabel triple Pythagoras. Nih, tabelnya perhatikan. Wow, banyak sekali. Ya. Ada 3, 4, 5 ya. Ini triple Pythagoras. Kenapa? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini juga ya. Dan seterusnya ya. Banyak sekali, tapi kita untuk kesempatan kali ini kita akan fokus di baris pertama saja ya. Oke, perhatikan. Nih, 3, 4, 5 ini adalah triple Pythagoras. Kenapa? Karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ya. Sosok 25. Yang ini juga nih. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169. Ini sama. Ini juga triple Pythagoras. Ini semua juga gitu. Yang ini ya, 7 kuadrat 49, 24 kuadrat 576, 25 kuadrat ya 625. Ini juga cocok triple Pythagoras. Dan seterusnya. Nanti bisa kalian cek sampai di sini ya. Oke, kemudian dari baris pertama ini kita kembangkan. Kalau 3 dikalikan 2 nih jadi 6. 4 dikalikan 2 8. 5 dikalikan 2 10. Nah, hasil perkalian ini adalah merupakan triple Pythagoras juga. Kalau ini dikalikan 3, 9. 4 dikalikan 3, 12. 5 dikalikan 3, 15. Ini juga triple Pythagoras. Nah, yang ini juga kalau dikalikan 2 juga 10. Ini 24, ini 26. Ini juga triple Pythagoras. Gitu. Kalau istilahnya yang baris pertama ini adalah induk. Induknya. Ini yang harus kalian hafalkan. Yang bagian bawah itu hasil penggandaan. Dikalikan 2, dikalikan 3, dikalikan 4, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini kalau dikalikan 2, 22, dikalikan 2, 120, dikalikan 2, 122. Ini juga triple Pythagoras. Begitu ya.
Jadi yang wajib kalian hafalkan adalah induknya. Gitu. Untuk sementara itu dulu yang harus kalian hafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Nanti kalian akan tahu kegunaannya. Nih, contoh soal 1 nih. Perhatikan gambar trapesium di samping. Nih, ya. Kita akan terapkan triple Pythagorasnya. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ya ini kita buat gitu ya. Sehingga kasihlah ini nama E. Berapakah panjangnya EP? Kalau CD itu 25, berarti ini 33 dikurangi berapa? Dikurangi 25, 8. Ya, nih BC yang ditanyakan. EC berapa? 15. Sehingga kita dapatkan segitiga EBC. Siku-siku di sini. Ya, E, B, C. Ini 15, ini 8. 8, 15 tadi pasangannya berapa? Yang sudah kalian hafalkan. Ya 17. 8, 15, triplenya adalah 17. Jadi BC sama dengan 17. Gitu. Itu kalau kalian hafal. Kalau tidak hafal ya harus menggunakan rumus Pythagoras, di mana 8 kuadrat BC kuadrat sama dengan EB kuadrat ditambah EC kuadrat. BC kuadrat ditanyakan 8 kuadrat, ini 15 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 64 tambah 225. BC kuadrat sama dengan berapa? 289. BC sama dengan akar 289. Berapa BC? Sini ya, nggak cukup. BC sama dengan 13. Kok 13? Berapa ya? Akar dari 289 itu adalah 17. Jadi BC sama dengan 17 cm. Agak lama kan untuk mencari panjang BC ketika kalian menggunakan teorema Pythagoras. Kalau hafal kan cepat sekali. 8, 15 pasangannya 17. Gitu ya. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Gambarnya mana? Nih. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Siku-siku di B. Dengan panjang AC 40. Ini 40. Ya. BC 24. BC 24. Dan titik D terletak pada AB. Titik D terletak pada AB di mana CD 25. Nih. Berapakah panjang AD? Nah, panjang AD. AD itu bisa kalian tentukan setelah kalian menentukan panjangnya BD dulu. Ya. Atau kalian menentukan panjangnya AB dulu. AB dulu berapa atau DB dulu berapa. Perhatikan segitiga yang saya arsir ini. Ya. 24, 25. Berapakah panjangnya BD? Coba kalian perhatikan tabel yang tadi. Jadi kalian bikin catatan tentang tabel triple Pythagoras. Jadi 24, 25, triplenya itu berapa? Oh sorry, kok 24 ini. Jadi 25 ya. Triplenya berapa? Kan 7. Jadi DB 7. Jadi
dp sama dengan 7 cm. Kita simpan dulu nih. Ya. Sekarang kita hitung panjangnya AB. Segitiga yang besar ABC. Ya, perhatikan segitiga ABC. ABC 24 40. Triplenya berapa? Nah, kalau kalian tidak hafal, ya kalian harus menghitung dengan rumus teorema Pythagoras. Tapi ini 24 itu bisa kita sederhanakan dulu. Biar nggak terlalu besar. Biar kembali ke induknya. Biar kembali ke baris pertama di tabel tadi. 24, 40 dibagi berapa? Angka terbesar yang bisa membagi 24 dan 40 itu kan 8. Kalau dibagi 8 ya. Dibagi 8 ini hasilnya jadi berapa? 3 dibagi 8 hasilnya 5. Nah, 3, 5 itu kan triplenya berapa? Triplenya 4. 3, 4, 5 di baris pertama. Ya. Nah, dikembalikan ke semula. Tadi dibagi 8, ya ini dikali 8. Jadi berapa? 32. Jadi AB, panjangnya AB 30. Oke. Ini dengan ini. Jadi berapakah panjangnya AD? AD itu sama dengan AB dikurangi DB. Ya. Mohon maaf. AB itu 32, DB itu 7. Berapa hasilnya? 25. Jadi AD 25. Paham? Jadi intinya hafalkan triple Pythagoras. Oke, kita lanjutkan. Gitu ya. Jadi ini itu bukan induk. Sekali lagi, bilangannya masih bisa kita cari, pembagi yang paling besar adalah 8. Gitu, dikecilkan, kemudian dikembalikan lagi, diperbesar. Itu dikalikan dengan bilangan yang tadi dipakai untuk membagi. Oke, saya kira yang pemanfaatan triple Pythagoras sudah ya. Nanti latihan selanjutnya bisa diperbanyak di luar kesempatan ini. Sekarang kita lanjutkan menentukan jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini contohnya. Segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga lancip. Jangan lupa menamainya. Kalau ini sudut A, maka ini A kecil. Kalau ini sudut B, ini B kecil. Kalau ini sudut C, ini C kecil. Demikian juga yang sini. Ya, perhatikan sih. Oke, dan seterusnya. Ya. Dalam segitiga ABC, apabila AB dan C adalah sisi-sisi di hadapan sudut ABC, maka berlakulah kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di apa? Di A. Ini di A. Siku-sikunya di A. Karena ini A kuadrat. Ya, siku-sikunya di A. Oke. Yang kedua, jika A kuadrat ini lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat,
maka segitiga ABC adalah segitiga lancip di sudut A. Lancipnya di sini. Nih. Sisi A terletak di hadapan sudut A. Jadi lancipnya di sudut A. Ya, ini gambaran untuk yang ini. Gitu. Kemudian yang ini tumpulnya di A. A-nya pasti paling panjang. A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul di sudut A. Sisi A terletak di hadapan sudut A. Gitu ya. Nanti akan lebih jelasnya kalau ada soal. Gitu. Jadi misalkan diketahui sisi-sisi segitiga gitu. Ini termasuk segitiga siku-siku, apa tumpul, apa lancip. Gitu. Dengan ketentuan ini. 1, 2, 3. Nih. Kita lanjutkan. Contohnya ini. Suatu segitiga dengan panjang ketika sisinya berturut-turut 17, 10, dan 15. Apakah segitiga yang dibahas adalah segitiga siku-siku? Oke. Nah, kita urutkan dulu. Ya. Dari yang besar, kemudian yang kecil, menengah, kemudian sedang. Nah, ini kalau dikuadratkan, ya, 17 kuadrat, 15 kuadrat, ditambah 10 kuadrat. Nanti apa hubungannya di sini? Apakah sama dengan, hubungannya apa di sini? Atau lebih kecil atau lebih besar? Ini 289, ini 225, ini 100. Ya, 289. Sebentar, mohon maaf ya. Saya hapus dulu. Gak ada yang salah sih, cuma nanti biar komposisinya nggak nabrak-nabrak. Oke, ini 17 kuadrat, ini 15 kuadrat, ini 10 kuadrat. Ini 289, ini 225, ini dijumlahkan sisi-sisi yang kecilnya. Dijumlahkan 100. Lebih besar mana ini hasilnya? Kan lebih besar sini. Ya. Kalau posisinya seperti ini, berarti sudut ini adalah tumpul. Segitiga ini adalah segitiga tumpul. Nih, seperti ini. Ya. Jadi ini segitiga tumpul. Kalau begini, lancip. Paham? Setelah ini diurutkan. Lanjut. Nih. Aduh, kok nomor 1, nomor 2 ya. Suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah 12, 8, dan 16. Apakah jenis segitiga tersebut? Kita urutkan dulu dari yang paling besar. 16, 12, 8. Ini dikuadratkan. Berapa sih 16 kali 16? Kok saya lupa ya? 286 ya. Ini 3, ini 9. Oh, 256. 256. Ini kalau dikuadratkan 144. Kalau ini dikuadratkan 64. Ini ditambah pasti. Ini nanti tandanya apa di sini? Ini ditambah 256. Ini 208. Ya kan? Betul? Jadi besar mana? Jadi lebih besar ini. Jadi ini tetap tumpul. Nah, nanti kalau tandanya begini, lancip. Gitu ya. Ya, kebetulan dua contoh ini adalah tumpul semua. Nah, kalau sama dengan, ya berarti ya segitiga siku-siku. Begitu. Kita lanjutkan. Saya kira itu untuk apa tadi?
jenis segitiga. Sekarang kita lanjutkan, sisi-sisi segitiga siku-siku bersudut istimewa. Ya, sudut istimewa itu seperti apa? Sudut-sudut yang memiliki besar 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dikenal sebagai sudut istimewa. Mengapa? Tuh. Ya, jadi sudut-sudut istimewa selengkapnya adalah seperti ini. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, lebih lengkapnya, lebih jelasnya, perhatikan tayangan ini. Sifat perbandingan sisi segitiga siku-siku bersudut istimewa. Nih, kalau ada segitiga seperti ini sudut istimewa ini 30 derajat. Di sini pasti 60 kan, udah 90. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Jadi ini pasti 60. 60 tambah 30, 90, tambah 90 derajat, 180. Ini sisi yang paling panjang pasti yang menghadap sudut paling besar, yaitu 90. Jadi yang paling panjang adalah 2A, sisi BC. Yang paling pendek yaitu sudut yang menghadap sudut yang paling kecil, sisi yang menghadap sudut paling kecil. Kalau kita urutkan, ya, nih, kita urutkan ya. Kalau kita urutkan, ini A yang paling pendek, kemudian yang menengah A pangkat 3, yang paling panjang adalah 2A. Gitu. Nih, sudut paling besar kan 90. Jadi yang paling panjang ya sudut yang menghadap 90. Kita bandingkan perbandingannya seperti apa. Dibagi A 1, dibagi A tinggal akar 3, dibagi A 2. Jadi perbandingannya ini ya. 1 banding akar 3 banding 2. Begitu. Lebih lengkapnya ini, lebih jelasnya. Contoh 1. Jika BC 20, tentukan panjang AC. Tadi yang paling pendek ini, yang menghadap sudut paling kecil. Jadi ini 1, ini akar 3. Perbandingannya begitu loh ya. Ini perbandingannya di sini BC itu 2. Jadi kalau BC 20 berarti ini ya 1. Kalau BC 20 berarti panjangnya AC adalah 20. 2, AC kan 2 nih. 2 per AC akar 3 kali 20. Ya. Berapa dia? Oh, kebalik. Mohon maaf, kebalik. Sorry. Karena yang ditanyakan, oke, mohon maaf, kebalik. Panjang AC adalah, AC ini perbandingannya 3. Akar 3. Yang diketahui BC perbandingannya 2 per 2 kali 20. Ya toh? Ini dibagi 2 10, dibagi 2 1. Jadi panjangnya AC adalah akar 3 kali 10. 10 akar 3. Begitu. Ya. Kemudian panjangnya AB. AB perbandingannya berapa? 1. Yang diketahui BC 20. Perbandingannya 2 kali 20. Sama dengan 10. Oke.
Paham? Nah, sekarang kita lihat. Nih, yang contoh kedua. PRQ. Di mana ini 60, ini 30, ini 90. Pasti yang paling panjang adalah ini. PQ. PR 16 akar 3. Ya, PR ini yang sedang, yang menengah. Tentukan, jadi perbandingannya nanti ini 1, ini 2, ini akar 3. Begitu urutannya. Urutannya kan 1, akar 3, akar 2. Tentukan luas segitiga PRQ. Kita cari dulu panjangnya. Ini tingginya udah diketahui 16 akar 3. Alasnya QR yang kita cari. QR perbandingannya berapa? 1. Ya. Kemudian yang diketahui adalah perbandingannya PR akar 3. Oke. Kali 16 akar 3. Ini dibagi akar 3, akar 3 1, 1. Jadi QR 16. Gitu kan? Nah, luas segitiga PQR itu alas kali tinggi bagi 2. Di mana alasnya itu adalah QR 16, tingginya 16 akar 3 dibagi 2. Tuh. 8 kali 16. 128. Ya kan? 128 akar 3. Ini luasnya. Sentimeter persegi. Gitu ya. Paham? Jadi perbandingannya harus melihat sisi-sisi yang diketahui. Sekali lagi adalah kalian cantumkan saja di sisi-sisinya itu sesuai dengan perbandingannya. Dengan melihat sudut-sudutnya. Sudut yang paling besar pasti menghadap sisi yang paling panjang. Dan sebaliknya. Gitu. Kita lanjutkan untuk segitiga istimewa yang lain dengan besar sudut-sudut yang diketahui adalah ini. Nih, 45 derajat. Kalau ini 4, ini 90. Pasti di sini juga 45 derajat. Sama, jadi ini segitiga sama kaki. Makanya perbandingannya yang paling besar pasti yang menghadap sudut 90 derajat ini paling besar. Ini perbandingannya A, ini A. Sama, karena sama kaki. Kenapa sama? Karena sudutnya sama. Kaki-kaki sudutnya. Gitu. Ya. Sudut-sudut dari segitiga berikut adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Perbandingan panjang sisi-sisinya adalah perbandingan sisi-sisinya. Kita lihat ya. Yang paling pendek dulu. A. O banding A. Banding A akar 2. Ini kalau dibagi A1, dibagi A1, dibagi A1 akar 2 atau akar 2. Jadi ini perbandingannya. Oke? Paham? Contoh soal. Nih. 45. Ini cepat sekali ya. Jadi di sini 45. 45 derajat. Ini juga 45 derajat. Ini pasti yang sama kaki sini.
Jadi ini pasti 10. Ya kan? Ini 10, panjangnya km, ya udah 10 akar 2. Ya enggak? Jadi kalau ada segitiga begini nih. Nih segitiganya begini. Ini 45, ini 45. Di sini 5, di sini 5. Pasti sini 5 akar 2. Karena ini istimewa 44, 45, 45. Gitu. Ya. Saya kira sampai di sini dulu untuk pertemuan kedua ini. Jadi mudah-mudahan, saya berharap ini bisa kalian pahami dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi saya. Bisa kita diskusikan di grup kelas kita itu. Dan untuk lebih pahamnya lagi, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan paham dan bermanfaat buat kalian semua. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.